Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustadz kelas 10 yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah kita sekarang memasuki di pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran tafsir ini. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang adab masuk rumah dan meminta izin, yang tentunya saya yakin antum-antuna semuanya telah mengaplikasikan ilmunya, ya, ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Jangan sampai masih ada yang memasuki rumah orang lain tanpa izin meskipun orang tersebut sudah sangat akrab sekali, ya. Dan hari ini anak-anak Ustadz kita akan mempelajari yang masih berkaitan tentang adab meminta izin seputar di dalam rumah. Kalau minggu lalu itu adalah rumah orang lain, kalau sekarang kita adalah rumah sendiri, ya, rumah sendiri, dan juga akan menyinggung rumah orang lain. Sekarang judulnya adalah istizan di dalam rumah. Jadi ini rumah kita sendiri bisa jadi, apalagi rumah orang lain. Ternyata di dalam rumah kita ada adabnya. Nah, mari kita buka terlebih dahulu pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah. Kalau minggu lalu itu adalah surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Hari ini masih di dalam surat An-Nur, tapi ayat 58 dan 59. Kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughunal hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya thalathu auratil lakum laysa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Shadaqallahu azim. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, dua ayat yang singkat ini menjadi landasan dasar bagi kita tentang bagaimana adab meminta izin di dalam rumah. Kita langsung membahas ke ayatnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, ya, lihat di modulnya masing-masing itu sudah tertulis di sana bahwa ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzul artinya asbab. Ini antum-antuna perlu tahu, ya, asbab itu adalah dari kata sabab, yaitu sebab. Kalau asbab berarti jamaknya asbab, sebab-sebab, ya. Asbabun nuzul, nuzul artinya turun. Jadi kalau asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Dan ayat ini An-Nur ayat 58 sampai 59 ini ada asbabun nuzulnya, ada latar belakang atau suatu peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun. Bagaimana kisahnya? Nah, bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seorang budak dari kaum Ansor yang bernama Mudlij. Jadi Mudlij ini datang ke rumah Umar bin Khattab, ya, utusan Rasul, dan budak tersebut datang ke rumah Umar dan dia mendapati Umar bahwa sedang tidur setelah sholat zuhur di siang hari, ya. Di siang hari dia masuk saja langsung ke rumah Umar dan didapatinya lah Umar sedang tidur siang, ya, sedang tidur siang. Lalu budak tersebut mengetuk pintu dan langsung saja masuk ke dalam rumah Umar radhiyallahu an. Dan Umar terbangun dan sangat terkejut sekali ketika tiba-tiba di dalam rumahnya ada seseorang. Dia terbangun dan ternyata Umar saat itu sedang tidak menutup aurat secara maksimal. Apakah badannya terbuka bagian atas atau celananya itu tersingkap, ya, atau gamisnya tersingkap. Nah, itu. Jadi Umar terbangun, lalu Umar langsung bergumam, ya.
ada yang lupa Ustaz sampaikan tadi ya, anak-anak Ustaz, tentang aurat ini. Zaman dahulu itu jangankan perempuan, laki-laki saja dia sangat malu apabila auratnya tersingkap. Bukan sekedar aurat yang total ya, tapi auratnya misalnya laki-laki lututnya dia tersingkap, itu malunya bukan ampun ya. Ustaz lupa menyampaikan ini tadi. Jadi kita kadang-kadang ngapain pula malu lagi tidur siang buka baju. Zaman dahulu anak-anak Ustaz malu kalau terlihat auratnya, meskipun hanya sesama laki-laki malu ya. Jangan sampai, terutama anak-anak Ustaz laki-laki, main futsal pakai celana pendek ya, atau berenang ya, pergi berenang di sungai atau berenang di kolam renang itu dengan celana pendek atau celananya tidak menutup aurat yang lainnya. Nah ini di situ parameter keimanan kita sebenarnya ya. Di sana parameter keimanan kita, kalau misalnya kita malu, itulah sama kita. Karena kan ada hadis, izalam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak ada punya rasa malu, ya udah kerjakannya semaumu. Jadi kalau kita tidak punya rasa malu, ya apalagi anak-anak saya perempuan, masya Allah, anak-anak solehah. Jadi laki-laki saja seperti itu, apalagi perempuan. Di zaman Rasul itu kalau ada perempuan keluar rumah tanpa mahram, itu aib yang luar biasa. Bayangkan ya, keluar rumah tanpa mahram itu merupakan aib yang luar biasa. Jadi rata-rata keluar rumah tuh dengan mahramnya masing-masing wanita di zaman Rasul. Hari ini masya Allah keluar sendiri, duduk nongkrong kemana-mana. Mudah-mudahan ya anak-anak Ustaz yang solehah ini tidak termasuk bagian dari wanita-wanita yang seperti itu ya. Adalah wanita mulia semuanya, amin ya Rabb. Lalu Umar langsung bergumam ya, katanya, aku berharap Allah Subhanahu wa taala melarang anak-anak kita, wanita-wanita kita, maksudnya istri ya, dan para pembantu kita agar tidak masuk ke ruangan kita pada waktu seperti ini kecuali dengan minta izin. Afwan, yang wanita-wanita itu bukan maksudnya istri ya, tapi orang yang di luar kepentingan. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah untuk mengadukan peristiwa itu. Walaupun itu adalah tadi utusan Rasul, tetap saja Umar bin Khattab menyampaikan apa yang ia rasakan dari peristiwa tersebut. Sampailah Umar menemui Rasul, langsung Rasul mengatakan bahwa ternyata apa yang akan dia sampaikan itu telah turun ayat tentang itu. Nah, luar biasa ya. Jadi belum lagi Umar menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami, langsung saja ayat tersebut telah turun. Yang perlu antum ketahui adalah anak Ustaz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar ini digelari oleh para ulama dan para ahli sirah dengan adalah Allah meletakkan kebenaran pada lisannya. Jadi Umar ini banyak sekali ya anak Ustaz, yang mana usulan-usulannya atau pemikiran-pemikirannya turun menjadi dalil Al-Quran ya. Jadi usulan Umar dan wacana-wacananya itu sering sekali menjadi dalil di dalam Al-Quran. Seperti perintah untuk berjilbab ya, itu mulanya adalah dari usulan Umar bin Khattab. Seperti pengharaman khamar, itu juga bermula dari Umar bin Khattab. Atau seperti usulan untuk membunuh tawanan perang di perang Badar. Awalnya Rasul dan Abu Bakar saja tidak setuju, tapi ternyata Allah membenarkan usulan Umar. Nah, ini banyak lagi ya yang di karomah yang diberikan oleh Allah terhadap Umar bin Khattab. Nah, jadi termasuk ini adab meminta izin ini ternyata juga dari peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab. Nah, itu kisah asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 50-59 yang kita bahas ini. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, kembali kita masuk ke ayatnya tadi. Di dalam ayat disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah mengawali suatu perintah ini dengan memanggil orang beriman dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuha itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah. Nah, kenapa orang yang beriman bukan orang Islam? Karena mungkin tidak semua orang Islam imannya cukup
cukup siap untuk menerima seruan Allah ini, ya. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, hanya orang beriman yang betul-betul beriman saja yang Allah seru. Liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughunal huluma minkum thalatha marrat. Ya, hendaklah meminta izin budak-budak kalian walladzina lam yablughunal hulum, ya, dan orang-orang yang belum sampai baligh, ya, belum sampai baligh. Kapan saja harus meminta izin, ya, ini maksudnya adalah meminta izin memasuki ruangan-ruangan di dalam rumah, yang mana ruangan-ruangan tersebut adalah ruangan privasi, ruang orang dewasa atau orang tua kita, termasuk kalau antum yang laki-laki itu ruangan kakaknya mungkin yang perempuan, ya, itu adalah ruang-ruangan yang privasi, yang kemungkinan besar ada aurat di sana, termasuk antum yang laki-laki perempuan itu memasuki ruangan abangnya, ya, yang sudah dewasa. Apalagi di rumah itu abangnya atau kakaknya sudah berkeluarga misalnya, yang tinggal di rumah yang sama, itu wajib sekali, ya. Dan yang pertama tadi yang diseru adalah malakat aimanukum, yaitu budak, bisa disamakan dengan khadimat, ya, atau pembantu. Nah, hari ini disamakan dalam arti meminta izin di sini, ya, bukan disamakan sebagai status budaknya, beda, ya, karena di zaman sekarang tidak ada budak lagi. Wallazina lam yablughul hulum, ya, yang belum sampai dewasa, yang belum sampai akalnya, yaitu orang-orang yang belum baligh maksudnya, ya. Belum baligh. Jadi dua jenis itu, budak dan orang masih anak, dan anak-anak yang belum baligh. Kapan saja? Salah sama rots, di 3 waktu. Kapan saja 3 waktu itu? Yang pertama, min qabli sholatil fajr, sebelum salat subuh. Artinya waktu qabla subuh itu adalah waktu yang termasuk yang kita harus minta izin jika ingin memasuki ruangan-ruangan orang dewasa di dalam rumah kita sendiri, ya. Wahina tad'una thiyabakum, dan ketika tad'una, meletakkan, ya, meletakkan siyabakum, meletakkan pakaian kita, maksudnya kita menanggalkan pakaian kita ini dan kita tidak menggunakan pakaian minaz zahirah, yaitu di waktu siang, zahirah zuhur, ya, lebih kurangnya sebelum dan setelah zuhur. Dan waktu yang ketiga adalah wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Di zaman Rasul setelah salat isya itu rata-rata orang tidur, ya, tidak ada lagi, kecuali Rasul memiliki agenda, apakah dia berdiskusi, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Tapi rata-rata kalau tidak ada agenda, ba'da salat isya itu tidur, ya, tidak ada lagi aktivitas yang lainnya. Jadi ada 3 waktu, ya. Yang pertama sebelum subuh sekitar zuhur, yaitu rata-rata orang tidur siang di saat waktu-waktu tersebut, seperti Umar tadi. Karena orang tidur siang mungkin, ya, bisa jadi di ruangan privasinya, ya, wajar saja dia membuka pakaiannya, terlihatlah aurat-aurat yang umum terlihat, ya, apakah itu buka baju, apakah dia celana pendek, ya. Yang ketiga adalah setelah sholat isya, itu adalah aktivitas privasi seseorang di dalam kamarnya. Nah, salasu auratil lakum, 3 waktu aurat untuk kalian. Jadi Allah memberikan kepada kita itulah 3 waktu aurat kita, ya. Jadi di waktu tersebut 2 orang tadi, nah ini hanya berlaku untuk 2 orang tadi, ya. Ingat, hanya untuk pembantu dan anak kecil. Pembantu dan anak kecil harus diajarkan tentang ini, jangan diremehkan. Jadi pembantu dan anak kecil itu harus diajarkan tentang 3 waktu aurat ini. Katakan kepada mereka, ingat ya nak, ingat ya dek, ingat ya mbak, atau siapapun pembantunya, di waktu-waktu ini harus minta izin sebelum salat subuh, sekitar zuhur, sebelum atau sesudah, dan setelah sholat isya. Jadi jangan sampai, ya, anak-anak atau adik-adik antum yang walaupun dia belum baligh tidak mengenal 3 aurat ini, 3 waktu aurat ini. Nanti ada Ustaz mau contohkan, ya, tentang anak-anak ini. Lalu disampaikan laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun, ya, tidak ada dosa bagi kalian, ya, wala alaihim, dan bagi mereka
ba'dahun, setelah 3 waktu tersebut. Jadi selain dari 3 waktu tersebut, silahkan ya, silahkan masuk kamar apa segala macam tanpa izin. Ingat, hanya untuk 2 orang tadi ya, untuk anak-anak dan pembantu. Nah, ngapain boleh masuk tanpa izin di selain 3 waktu tadi? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'. Tawafun, berkeliling ya. Tawaf itu keliling Ka'bah. Secara maknanya, secara bahasa artinya ya berkeliling, mondar-mandir. Apakah nanti pembantunya mau nyapu segala macam. Kalau seandainya Allah tidak mengecualikan selain dari 3 waktu tadi ya anak Ustaz, alangkah susahnya kita di rumah itu. Pembantu kita misalnya, kalau antum punya pembantu, dia mau nyapu, dia nyapu ke kamar majikannya, pemilik rumah, lalu lupa ngambil serok misalnya, keluar lagi, nanti mau masuknya izin lagi. Apalagi kalau pemilik rumah lagi di luar, harus telepon lagi, boleh nggak masuk kamar? Tidak ya. Jadi silahkan di selain dari 3 waktu aurat tadi, boleh masuk hanya 2 orang tadi ya, pembantu dan anak-anak kecil. Jadi misalnya tadi yang dilarang qabla sholatil fajr, min qabli sholatil fajr. Jadi kalau setelah sholat subuh itu boleh. Di waktu kita sudah menutup aurat di siang hari ya, apakah itu sekitar jam 10 atau setelah makan siang misalnya, nah itu bisa saja gitu ya. Atau sebelum sholat isya, ya itu tafadhol, boleh. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Seperti itulah Allah menjelaskan dan kepada kita tanda-tandanya ya, ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ingat, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa setiap akhir ayat itu pasti ada Allah menyiratkan makna yang mana menyimpulkan dari suatu ayat tersebut. Allah menutup suatu ayat, pasti ayat itu menyimpulkan dari atau konsekuensi dari seluruh ayat, isi ayat tersebut. Ya, Allah menutup ayat ini dengan wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya apa? Tadi Allah menentukan kepada siapa saja ini berlaku, yaitu kepada pembantu dan anak-anak. Lalu Allah menetapkan 3 waktu aurat. 3 waktu itu saja. Ya. Allah tahu itu, alimun hakim, Maha mengetahui. Allah tahu kebutuhan kita tuh kapan saja yang perlu dijaga aurat kita. Dan Allah tahu untuk siapa saja ini perlu, dan Allah Maha bijaksana dalam menentukannya. Nah, luar biasa ya. Allah sangat bijaksana sekali dalam mengatur urusan ini, dalam mengatur waktu-waktu tadi. Kenapa Allah menetapkannya hanya 3 waktu? Kenapa nggak 4 waktu, 5 waktu, atau 1 waktu saja? Ini sudah pas sekali. Nah, itulah maksudnya ya, anak-anak Ustaz. Nah, kembali ke tentang kita harus mengajarkan pembantu dan anak-anak tadi, anak-anak Ustaz. Mungkin siapa di antara antum-antunna pernah kedatangan tamu ya, pernah kedatangan tamu ke rumahnya, lalu tamu itu membawa anak kecil yang belum balik, anggaplah usianya 5 tahun atau lebih sedikit, 6 tahun, 7 tahun, atau di bawah 5 tahun, 4 tahun. Jadi siapa yang pernah mengalami anak-anak dari tamu tersebut tidak punya adab ya, kebanyakan, rata-rata ya, banyak keluarga atau orang tua yang menganggap kalau ada anaknya, oh masih kecil nih, masih 5 tahun, dimaklumi saja kalau seperti itu. Baik di rumah orang lain, baik di rumah sendiri, apalagi di rumah orang lain. Ya, jangan sampai salah. Kadang-kadang ada tamuan bawa anak kecil, oh anaknya lompat-lompat di atas kursi, gitu ya. Oh anaknya masuk, padahal dia tamu itu disediakan di ruang tamu dia, tapi anaknya masuk ke dalam rumah, lari-lari masuk ke kamar pemilik rumah. Oh, kadang-kadang orang tuanya maklumi aja, oh masih anak-anak Bapak. Itu salah anak-anak Ustaz. Ya, kapan lagi mau mengajarkan anak meskipun dia masih kecil? Diajarkan aja nggak apa-apa. Nggak boleh kalau di rumah orang lain gini. Contoh pembiaran di rumah sendiri seperti apa? Anak-anak mencoret-coret dinding, kadang-kadang dimaklumi saja. Padahal itu salah. Ya, jadi nggak ada salahnya anak-anak Ustaz kita mengajarkan adik-adik kita adab dari kecil. Ya, antum yang perempuan punya adik laki-laki, jangan dianggap enteng.
antuna semuanya misalnya sedang tidak menutup aurat secara sempurna di rumahnya, jangan dianggap enteng adiknya laki-laki meskipun masih kecil. Nah, begitu. Jadi dibiasakanlah dari kecil agar nanti dewasa dia tidak terkejut, ketika dia remaja dia tidak terkejut. Yang tadi ya, jadi anak kecil ini tentang isti'zan dalam rumah di 3 waktu tadi diajarkan. Kalau dia usianya 7 tahun atau 8 tahun, anggaplah dia kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Jadi bilang ke adik kita, kalau masuk ke rumah ayah, ke kamar ayah, minta izin jam segini, jam segini, jam segini. Dibilang di 3 waktu tadi, jangan asal masuk saja. Ya, jadi ini penting. Termasuk kalau bertamu ke rumah orang lain, diajarkan jangan seenaknya mengambil mainan yang seusia dengan dia di tuan rumah tersebut. Ya, jangan sampai sembarangan gitu. Diajarkan. Kadang-kadang bahkan mainan, meskipun mainan murah-murahan, apakah mobil-mobilan kecil, kadang-kadang ya namanya anak kecil, dia suka mainan itu, dia ambilnya saja karena dia suka, dimasukkan ke sakunya. Itu bibit-bibit yang namanya penyakit kleptomania. Klepto ya, klepto itu dia tidak merasa bersalah mencuri, dia mengambil saja milik barang orang lain. Nah, itu mungkin gara-gara kita juga sebagai abangnya, sebagai kakaknya atau orang tua yang tidak mengajarkan hal-hal sederhana seperti ini. Itu ya. Jadi meskipun anak-anak harap diajarkan adik-adiknya. Nah, di ayat yang berikutnya, setelah kita tahu 3 waktu tadi dan untuk siapa 3 waktu tadi ya, syarat-syaratnya. Kenapa ya tadi 3 waktu, lihat di bukunya ada 3 waktu tadi: sebelum subuh, saat tidur siang, lalu setelah ba'da isya ya, ba'da isya. Rata-rata waktu itu biasanya digunakan untuk orang beristirahat, sehingga kebanyakan orang dalam kondisi tidak menutup auratnya secara maksimal. Ya, tujuannya harus meminta izin agar terhindarnya kita dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti aurat, ya, supaya orang yang dikunjungi pun, yang pemilik kamar tersebut merasa nyaman, ya, bisa menyiapkan diri dulu, diketok dulu pintu orang tuanya, ya, pintu kamar orang tuanya, biar orang tuanya pakai pakaian dulu kalau misalnya sedang tidak menutup aurat secara maksimal. Karena meskipun keluarga ya anak-anak Ustaz, bukan berarti kan bebas, tidak. Tapi yang boleh dilihat itu aurat secara umum saja. Rambut, tangan, ya, kaki itu boleh ya kalau keluarga mahramnya. Tapi tidak lebih dari itu, tidak boleh. Ya. Nah, ayat yang berikutnya, wa iza balagal atfalu minkumul hulum, kalau sudah sampai baligh, ya, anak-anak tadi kalau sudah sampai baligh, falyastazinu kamastazanal ladzina min qablihim, maka wajib minta izin sebagaimana orang lain meminta izin. Ya. Jadi seperti antum-antuna ini, seusia antum-antuna ini kan sudah baligh. Sudah baligh ya semuanya. Nah, ini wajib meminta izin di semua waktu, di luar waktu tadi, ya. Mau dia sebelum isya, setelah isya, tidur siang maupun tidak tidur siang, mau sebelum subuh maupun setelah subuh, di semua waktu 24 jam. Kalau mau memasuki kamar orang tuanya atau kamar kakaknya atau kamar abangnya, harus minta izin terlebih dahulu, ya. Jadi ingat, yang 3 waktu aurat tadi hanya berlaku untuk anak-anak. Untuk antum-antuna yang sudah dewasa, tanpa terkecuali semua waktu tetap wajib minta izin, ya, jangan salah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Ya, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah sangat bijaksana sekalian anak Ustaz. Ya, jadi kita dewasa nih, termasuk Ustaz. Alhamdulillah nih anak-anak Ustaz, ya, kalau Ustaz mau sharing kepada antum, sejak Ustaz mengetahui tentang materi ini, dulu waktu Ustaz pernah belajar ini waktu SMA, ya, Ustaz agak terlambat, harusnya sih sejak SMP kita belajar ini. Ustaz selalu meminta izin kepada orang tua Ustaz, ya, ketika ingin memasuki kamarnya. Meskipun orang tua Ustaz merasa aneh waktu itu. Biasanya Ustaz kalau masuk kamar orang tua, masuk-masuk aja, ya, waktu Ustaz masih usia SMA dulu. Tiba-tiba Ustaz minta izin, ketok dulu. Contoh nih ya, Assalamualaikum, nih boleh masuk? Masuklah, kata Umi. Baru kita buka pintunya. Abi boleh masuk? Baru kita. Kadang-kadang Umi atau Abi Ustadz dulu mengatakan, masuk aja lah, tuh kan. Ngapa minta izin gitu kan? Nah,
Bahkan keluarga kita kadang tidak menyadari itu ya, tapi kita harus mengaplikasikannya dimulai dari kita sendiri. Ya. Nah, karena ini adalah perintah Allah. Allah hanya menyeru kepada orang yang betul-betul beriman. Kalau kita mau dianggap oleh Allah sebagai orang yang betul-betul beriman, hambanya betul-betul beriman, maka kita pasti sanggup melaksanakan perintah Allah ini. Ya. Nah, itu. Dan bahkan anak-anak Ustadz, meskipun orang tua Ustadz dulu lagi tidak di rumah, lagi di luar, meskipun pintu kamarnya terbuka, ya, meskipun pintu kamarnya terbuka, Ustadz tetap tidak akan masuk ke rumah. Sampai Ustadz telepon dulu orang tua Ustadz, "Mi, izin Mi mau ngambil apa yang Ustadz butuhkan di dalam kamar orang tua ya." Kadang-kadang kita di kamar orang tua kita ada yang kita butuhkan, apakah perlu ngambil uang ya, minta uang waktu SMA dulu, atau kita mengambil stok sabun kita habis misalnya, itu adanya di kamar orang tua, atau segala macamnya. Tetap telepon dulu, "Mi mau ngambil ini, izin masuk kamar." Ya. Nah, tetap kita harus minta izin. Harap ini diaplikasikan ya anak-anak Ustadz. Luar biasa, antum antuna anak soleh dan solehah pasti mampu melakukan ini ya. Jangan sampai kita mengenteng-entengkan perintah ini, jangan kita remehkan. Ini adalah perintah Allah untuk orang yang beriman. Nah, wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui, maha bijaksana ya. Bayangkan kita sudah dewasa, kalau tidak mengerti tentang ini, masuk aja kamar ya. Ini kurang sekali ilmu kita gitu ya kalau kayak gitu. Nah, lihat di bukunya lagi, di paragraf kedua dari bawah di bab ini, aturan di atas berlaku bagi anak-anak atau budak ya, jadi tidak berlaku bagi antum yang sudah dewasa. Ingat budak kenapa diberi kemudahan ya, karena di ayatnya tadi ya, lihat, tawafuna alaikum ba'dukum ala masing-masing memiliki kebutuhan. Seorang majikan membutuhkan pelayanan dari budaknya atau pembantunya, dan seorang pembantu juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai pembantu. Jadi ini memudahkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing ya. Makanya budak boleh tanpa izin ya, tanpa izin di luar waktu 3 waktu tadi. Sedangkan kita ya, kita wajib melakukan izin di semua waktu ya. Itu. Namun bila mereka sudah mencapai usia baligh di ayat yang 59, maka wajib hukumnya untuk minta izin setiap waktu tanpa terkecuali. Bila ingin memasuki rumah atau ruangan orang lain, terutama dalam situasi ada orang lain yang bukan mahramnya. Ya, apalagi dalam kamar atau rumah tersebut ada orang lain yang bukan mahram kita. Apakah itu suaminya kakak kita, apakah itu istrinya abang kita, apakah itu sepupu kita. Ingat ya, kita akan mempelajari ini di pertemuan berikutnya. Mahram ya, sepupu itu bukan mahram kita ya, sepupu bukan mahram kita. Nanti kita akan bicarakan. Nah, di paragraf yang terakhir, Allah membuat aturan agama dalam meminta izin ini karena Allah maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Allah sangat memahami kita anak-anak Ustaz, dan dia maha bijaksana dalam membuat aturan tersebut. Allah sangat bijaksana sekali. Karenanya menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mentaatinya. Bayangkan anak-anak Ustaz, kalau surah An-Nur ayat 58 dan 59 ini tidak ada, maka betapa banyak aurat kita mungkin tidak sengaja terlihat oleh orang lain. Sedangkan ada saja aturan seperti ini, masih saja ada orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak tahu diri gitu ya. Tidak tahu diri, masuk-masuk aja rumah orang lain ya. Pernah Ustadz merasakan hal seperti itu ya. Tetangga Ustadz dulu, Ustadz ba'da maghrib ini ba'da maghrib, lagi biasanya ba'da maghrib itu kan jadwal makan bersama. Dia zaman dulu, zaman Ustadz masih SMP, SD, ba'da maghrib itu makan bersama. Kalau sekarang budaya kadang-kadang berubah ya. Kadang-kadang pada maghrib itu masih aktivitas sendiri, ada yang nonton TV, ada yang main HP dan seterusnya. Jadi ketika sedang makan bersama di ruang tengah, kebetulan rumah Ustadz waktu itu kalau buka pintu depan tuh langsung nampak ruang tengah. Tiba-tiba pintu tidak terkunci, gitu ya. Pintu tidak terkunci. Tiba-tiba pintu itu terbuka dan langsung nongol seorang tamu. "Assalamualaikum," katanya. Ya, langsung nongol. Apa yang terjadi? Umi Ustadz, kakak Ustadz yang sedang makan, ya biasalah di rumah makan ya, tidak pakai jilbab, langsung ya, kalau kita seorang muslimah pasti tergerak, kaget kita,
aurat kita terlihat ya, meskipun itu hanya kaki saja ketika tidak pasang kaos kaki. Ya, ini kaget langsung lari ke dalam kamar memakai hijab secara sempurna. Ya, akibatnya apa kalau seperti itu? Sama-sama canggung jadinya kan, sama-sama canggung. Yang tamu mungkin merasa bersalah dan menyesal gara-gara dia mungkin terlupa ya untuk meminta izin, mungkin tidak terbiasa karena mungkin tetangga sudah merasa sangat akrab sehingga di waktu-waktu itu dia lupa meminta izin. Ketika setelah duduklah dia di dalam karena ingin bertamu, kan? Jadinya serba tidak enak ngomongnya. Nah, ini bayangkan sedangkan sudah ada aturan ini, hal tersebut tetap saja bisa terjadi karena mungkin kedangkalan ilmu kita dan kekurangan pengaplikasiannya di dalam kehidupan. Nah ya, jadi setelah antum-antum tahu tentang ini, harap ini langsung diaplikasikan, jangan diabaikan ya, jangan diabaikan, bahkan harus diajarkan. Kalau punya pembantu diajarkan ini, kalau punya anak-anak diajarkan ini, dan punya saudaranya yang sudah sama-sama dewasa juga wajib mengetahui ini ya. Lihat pelajaran dan hikmah ya. Terakhir ada 4 pelajaran dan hikmahnya. Orang-orang beriman adalah orang yang siap memenuhi panggilan Allah. Karena di awal ayat tadi, yang ayat 58 itu dipanggil adalah orang yang beriman, maka orang beriman pasti siap untuk memenuhi panggilan ini. Anak-anak dan budak atau pembantu harus diajarkan ketika meminta izin, itu yang kedua. Yang ketiga, 3 waktu aurat adalah qabla subuh, saat tidur siang, lalu ba'da isya ya. Yang terakhir, minta izin wajib setiap waktu bagi orang yang sudah dewasa. 4 pelajaran hikmah ini adalah poin dari 2 ayat tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dengan mudah karena panggilan iman kita. Itu saja mungkin ya anak-anak Ustadz, tidak panjang-panjang, ini cukup mudah dipahami saya rasa. Kalau ada yang belum paham boleh tanyakan di kolom komentar atau boleh tanyakan di Japri Ustadz. Silahkan bertanya dengan leluasa, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Dan tugas tambahan ya, silahkan tambahkan di tulisan ringkasannya, tuliskan pengalaman antum-antuna terhadap seperti contoh pengalaman saya tadi, tiba-tiba ada tamu yang masuk saja tanpa izin. Apakah antum-antuna memiliki pengalaman yang serupa atau sejenis dengan itu? Silahkan antum-antuna tuliskan di dalam ringkasannya, termasuk yang untuk dikirimkan. Allahu a'lam bishawab. Aku astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.